Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Sudah sampai pada pembahasan adabul dzikri, yaitu adab tentang zikir. Wa amma bayanu adabi dzikri, dan adapun penjelasan terkait adab zikir, wa bayanu samrati talqini, dan penjelasan buahnya talqin. Fa'lam, maka ketahuilah, ya akhi, wahai saudaraku, anna kulla ibadatin, sesungguhnya setiap ibadah, kholat, yang sepi atau yang kosong, anil adabi, dari adab, faya, maka bermula ibadah, qalilatul jadwah, itu sedikit hasilnya atau sedikit barokahnya, ya. Maksud dari pembahasan ini, ya, bahwa orang berzikir itu ada ilmunya, ya, dan juga ada adabnya. Sebab zikir yang disertai dengan adab itu akan berbuah pada barokah dan kefutuhnya. Tapi sebaliknya, semua ibadah, ya, yang adabnya kurang, gitu, ya, maka dipastikan akan qalilatul jadwah, sedikit barokahnya atau sedikit manfaatnya. Maka dalam hal ini, ya, para masyayikh terdahulu sudah memberikan panduan bagi para santri, bagi para salik, tentang adab para salik, ya, ya, seperti kitab Ta'limul Muta'alim, ya, itu salah satu kitab yang paling recommended, ya, dijadikan rujukan terkait dengan adab seorang santri. Ada banyak kisah, ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ya, salah satu yang saya ingat, ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan bahwa ada dua santri. Yang keduanya sama-sama
dari sebuah perkampungan. Kemudian mereka mondok ya di hadapan seorang kiai. Ketika mondok, dua santri ini ya sama-sama rajinnya. Hanya saja yang satu itu memiliki keistiqomahan di dalam menjaga adab dengan gurunya, menjaga adab pada saat ngaji, itu dijaga betul oleh salah satu santri, termasuk tempat duduk. Sementara yang satu ya rajin, cuma kurang memperhatikan adab. Maka ketika pulang ya dua santri ini ya di tengah masyarakatnya, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Santri yang pertama yang ngajinya rajin, menjaga adab terhadap guru, ya, terhadap kiainya, dan menjaga adab pada saat dia ngaji, itu pulang ya ilmunya barokah dan menjadi ulama yang masyhur di tengah masyarakat. Sementara yang satu itu dilalah, punya kegiatan yang tidak terkait dengan ilmu. Artinya waktunya habis untuk kerja. Padahal dulu mondoknya itu bareng, ngajinya bareng, tapi setelah pulang dari pondok memiliki asar yang berbeda. Yang satu ilmunya terpakai di tengah masyarakat, ya. Kemudian yang satu dilalahnya, profesinya itu tidak terkait ilmu, sehingga nyaris ilmunya selama dia mondok tidak bisa dipakai. Lah kemudian ada ulama yang bertanya, yang meneliti, yang mengecek, ini kira-kira apa penyebabnya? Kan dua-duanya dari kampung yang sama, terus ngaji bareng, tapi kok pulangnya hasilnya beda. Akhirnya ya, diteliti, yang membedakan keduanya adalah soal adab, ya, ketika dia sedang ngaji, sedang berguru dengan kiainya. Nah, disinilah pentingnya bahwa menjaga adab ya kepada para guru, para kiai itu kunci bagi seorang murid untuk keberkahan ilmunya. Ya. Ilmu yang barokah walaupun sedikit itu bisa diamalkan dan bisa dimanfaatkan. Sementara ilmu yang tidak barokah itu bisa jadi di pondok pintar, tapi setelah pulang ilmunya nggak bisa diamalkan untuk dirinya. Begitu juga kepada orang lain. Gitu. Nah, begitu juga dalam hal zikir. Dalam hal zikir juga para ulama-ulama terdahulu sudah memberikan panduan. Ya, bagaimana adab zikir yang benar. Karena kalau zikirnya benar, adabnya benar, ya insya Allah akan memperoleh asarnya, akan memperoleh samrohnya. Selanjutnya wa asma'al asyahu, dan
telah berkumpul siapa al-asyaku beberapa masyayikh, annal abda sesungguhnya hamba yasilu itu sampai siapa hamba bi ibadatihi dengan hambanya ila husulis sawabi sampai memperoleh pahala wa dukhulil jannati dan masuk surga. Itu. Jadi semua ulama telah sepakat bahwa seorang hamba itu bisa sampai dengan ibadahnya itu bisa sampai untuk memperoleh pahala dan masuk surga. Akan tetapi wala yasilu ila hadrati rabbi gitu. Ini menarik kalimat ini. Jadi seorang hamba siapapun dengan ibadahnya itu pasti akan memiliki efek, yaitu memperoleh pahala dan masuk surga. Akan tetapi wala yasilu ila hadrati rabbih, dia tidak akan sampai kepada hadrati rabbih, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini artinya kalau untuk memperoleh pahala dan surga, ya itu gampang. Tapi untuk sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mudah, illa kecuali insahibahul adabu, jika disertai adab. Jadi fitil kal ibadati, di dalam ibadah tersebut. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh mu'alif ini kata kunci, ya, bahwa seorang hamba dengan ibadahnya sudah dijamin pasti dapat pahala, dapat surga sebagai balasan, ya. Tapi untuk sampai kepada hadirat Allah itu tidak bisa kecuali dengan disertai adab di dalam ibadah tersebut. Maka penting, ya. Ya, ini bisa kita lihat, ya, sama-sama orang ibadah, orang sholat, yang satu pakai adab, yang satu tidak. Ya, itu pasti akan terasa efeknya, buahnya. Itu. Wa ma'lumu anna maksudal kaum, dan sebagaimana diketahui bahwa tujuan para kaum sufi, ya, bahwa al-qurbu min hadratillahi al-khass, mendekatkan diri dari hadirat Allah itu sifatnya khusus. Ya, artinya kalau ibadah mendapatkan pahala surga itu sifatnya umum. Tapi kalau sampai pada level mendekatkan diri di hadapan hadratullah, ini bersifat khusus, dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang solihin, yang mukhlisin, ya. Tentu kualitas ibadahnya sudah istimewa. Jadi artinya dengan penjelasan ini kita diberikan pencerahan oleh mu'alif, kita diberikan, ya, gambaran ibadah kita itu orientasinya mau kemana. Kalau hanya menghilangkan kewajiban, ya, yang penting sholat selesai, terus tidur, ya sudah pasti pahala dapat, ya insya Allah kalau nanti mendapatkan rahmat Allah bisa masuk surga. Tapi
tidak mencapai pada tahapan yang khusus, yaitu al-qurbu min hadratillah. Lah, ide yang paling positif ya dari penjelasan ini, kita memiliki semangat, oh kalau begitu saya ingin meraih yang kualitasnya yang istimewa tadi, yaitu bisa mendekatkan diri kepada Allah sampai min hadratillah. Karena ini yang istimewa. Nah, kemudian berikutnya wa mujalasatuhu fiha, dan duduk ya, dan duduknya fiha di dalam ibadah min ghairi hijabin, tanpa ada hijab. Jadi artinya bahwa sama-sama sholat ya, kalau sholatnya yang levelnya karyawan dari takbir sampai salam yang penting memenuhi unsur rukunnya sholat, ya sudah. Tapi untuk sampai tingkatan al-qurbu min hadratillah atau mujalasatuhu fiha min ghairi hijabin, duduknya pada saat ibadah itu tanpa ada hijab dalam memandang Allah, nah ini yang istimewa. Jadi kita memahami, oh iya, ada posisi yang istimewa di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika dibuat kesimpulan ya, di antara ibadah-ibadah yang sampai pada al-qurbi min hadratillah dan wa mujalasatu fiya min ghairi hijabin, ini adalah ibadahnya orang-orang yang memahami ilmu tasawuf, mempraktekkan zikir torekot yang disertai dengan ilmu dan adab. Sehingga hijab-hijab itu akan terurai, ya, kemudian akhirnya ya kefutuh ya, memperoleh pencerahan ilahiyah dalam ibadahnya, mampu ya, syuhud, yaitu senantiasa mampu memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala min ghairi hijabin, tanpa melalui hijab. Ya. Ini ya menurut saya penjelasan yang cukup memberikan pencerahan kepada kita. Akhirnya kita tahu level, mau level umum atau level khusus. Oh iya, sekarang level umum ya nggak apa-apa, ya, makomnya masih murid, makomnya masih salih. Tapi kita punya goal, punya impian. Ya, saya ingin yang istimewa, yang bisa al-qurbu min hadratillah wa mujalasatu fiha min ghairi hijabin, karena ini puncak dari kualitas ibadah yang istimewa. Wa ammas sawabu, dan bermula pahala, wa hukmuhu, maka hukumnya, saub hukmu ala fit dawabi, ya, itu seperti hukumnya memberikan makan ya hewan itu. Jadi maksudnya kalau kita hanya orientasinya ibadah, ya pasti dapat. Kalau orientasi kita itu pahala, ya semua ibadah yang kita lakukan secara ikhlas itu sudah pasti. Tapi apakah kita orientasinya hanya pahala? Ya, ini yang perlu kita sadari. Karena banyak orang yang ibadahnya hanya sebatas ngejar pahala. Padahal ada yang istimewa, yaitu al-qurbu min hadratillah.
Qala ta'ala, qala berfirman, siapa Allah Ta'ala maha tinggi. Ana bermula aku jalisun, itu duduk. Ya. Man orang dakaroni yang mengingatku, mengingat man ni kepadaku. Jadi maksudnya Allah berfirman, aku itu duduk beserta orang yang mengingatku. Jadi pada saat kita zikir, ya, itu menurut hadis qudsi ini Allah merespon. Ana jalisun mandakaron. Aku duduk beserta orang yang mengingatku. Jadi artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala merespon, ya, setiap orang yang mengingat kepadanya, maka Allah menyertai orang-orang tersebut. Apalagi kalau kita, ya, zikirnya yaitu disertai dengan adab. Yakni dzakaruni ala wajhil adab, yaitu orang yang mengingatku ala wajhil adab, atas dasar adab. Wal huduri, dan hudur. Jadi orang yang berzikir mengingat Allah tapi disertai adab dan disertai hudurullah. Ya, ini kunci. Maka kalau zikir adabnya dipakai. Ya. Jangan sampai kita lesannya zikir tapi tidak pakai adab. Dan ketika zikir juga perlu dipahami maknanya, ya. Jangan sebatas lesannya zikir tapi hatinya kemana-mana. Jadi hudur itu yaitu kesadaran, hatinya mengingat Allah, lesannya menyebut, ya, kemudian hatinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud bil mujalasati dengan duduk, ya, inkisyaful hijbi, yaitu tersingkapnya hijab, lil abdi, bagi hamba. Seorang hamba yang mujalasah, yang zikirnya itu sudah sampai pada tahapan hudurullah, ya, itu akan tersingkap hijabnya, akan tersingkap, ya, eksistensi dirinya, tentang hakikat dirinya. Maka orang yang zikir la ilaha illallah, ya, itu memiliki makna yang berbeda-beda. Tidak sebatas la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau digali maknanya, itu bertingkat-tingkat. La ilaha illallah yang diucapkan tetap sama, akan tetapi maknanya bisa la ma'buda illallah. Artinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi ada makna yang terkandung di balik la ilaha illallah. Kemudian makna lain, la ilaha illallah, ya, maknanya la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Terus naik lagi, la ilaha illallah, menjadi la maujuda illallah.
Tidak ada yang maujud di alam semesta ini kecuali Allah. Nah, ini kalau dipahami betul, dirasakan betul, maka akan merasakan inkisabul hijab lil abdi, tersingkapnya hijab bagi seorang hamba. Annahu sesungguhnya baina yaday rabbih, di antara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala azza maha agung wa jalla dan maha azza maha mulia wa jalla dan maha agung. Wa huwa dan bermula Allah Ta'ala ya rohu itu menyaksikannya. Jadi ketika seorang hamba menggali makna-makna yang dia ucapkan melalui zikir la ilaha illallah tadi, itu wa huwa ta'ala ya rohu, Allah tahu makna-makna yang kamu pahami, makna-makna yang kamu nikmati, itu Allah tahu. Fama tadama maka tatkala kekal alal amri atas hamba hadas suhud, apa suhud ini, bahwa maka bermula hamba jalisuwah itu duduk serta Allah Ta'ala maha tinggi. Jadi menikmati duduknya ketika pada saat zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu kalau paham maknanya, paham arahnya itu nikmat. Tapi bagi pemula ya yang penting la ilaha illallah, la ilaha illallah ya nggak apa-apa. Tapi lambat laun nanti akan kebuka makna-makna yang terkandung di balik la ilaha illallah. Itu. Maka ketika terbuka kefutuh, itu tadi inkisaf hijab lil abdi, terbukalah hijab satu persatu sehingga memahami ya yaitu anugerah yang disebut dengan suhud ya, bahwa jalisuwah, dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in goba andalika, maka jika goba itu hilang, andalikal masyad dari apa yang disaksikan tersebut, kharaja maka keluar min hadratihi dari hadrohnya ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nggak paham objek suhudnya ya otomatis dia akan kharas keluar dari hadrohnya. Fafham maka famahamilah. Walaisal murad maka tidak ada al muradu yang dimaksud bi hadratil haqi dengan hadratil haq. Ya, yang dimaksud kita sedang berada di hadratul haq. Itu yang dimaksud laisa makanan, bukan berarti menunjuk satu tempat ya. Karena ya Allah laisa kamitsli syai'un. Allah maujud bila makanin, ini menurut akidah Asy'ariyah. Mahsusun dan khusus fil ardi, di bumi wala wasama. Jadi Allah tidak bertempat di bumi dan di langit. Karena Allah maujud bila makanin. Kalau Allah bertempat, ya berarti terbatas. Ya, karena yang bertempat itu benda yang sifatnya material. Lah Allah itu di luar dimensi itu yaitu laisa kamislihi syai'un. Nah, ini maka orang-orang ahli thariqah selalu diingatkan oleh mursyidnya tetap berpegang teguh pada laisa kamisli syai'un, supaya tidak terjebak pada tatsim. Tatsim itu yaitu memahami ketuhanan secara fisik. Jalisun dianggap Allah itu duduk seperti kita, ya padahal itu memiliki makna, ya bukan sebatas makna dohiriyah jalis sebagai seorang hamba.
Ya. Kama qad yatawaham, sebagaimana yang telah dipersepsikan oleh orang-orang yang salah, menganggap Allah bertempat. Fa innal haqqa, maka sesungguhnya al-haq ta'ala maha tinggi, la tahwi samawat ta'ala. Jadi sesungguhnya al-haq itu tidak mampu ditampung oleh langit. Dari semua itu uluwan kabiro, ya, dengan maha tinggi dan kabir, maha besar. Fala yazalul abdu, maka tidak berhenti siapa al-abdu, hamba, yaksuru, yang memperbanyak siapa hamba, minal dzikri, dengan dzikir, bil labdi, dengan lafaz, hatta yashiro, sehingga jadi al-haqqu, apa al-haq ta'ala maha tinggi, masyhudahu, itu yang disaksikannya. Jadi seorang hamba, ya, dengan memperbanyak zikir itu senantiasa, ya, akan menjadikan al-haq itu sebagai tempat syuhudnya. Wahunaka, ya, dan demikian itu, dan di situ waduha, jelas al-fathu, apa terbuka, li'anna dzikra, sesungguhnya zikir, lillahi, bagi Allah, hakikatan, secara hakikat, wa istishabu suhudil abdi, yaitu istishabu suhudil abdi sebagai ikhtiar suhudnya seorang hamba, annahu, sesungguhnya abdun baina yati rabbih, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru, dan bermula zikir bilisani, dengan lesan, innama huwa, sesungguhnya zikir bilisan, wasilatun, itu wasilah, ilahi, kepada Allah. Jadi zikir lesan itu sebagai wasilah, ya. Maka tetap ketika zikir harus keluar suaranya bilisan, ya, ini sebagai wasilah kita untuk berproses, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hasalallahu syuhud, maka apabila telah berhasil syuhud, istahna, maka cukup fi talabil huduri, di dalam mencari hudur, an dzikri lisani, dari zikir lisan. Fala yadhkuru, maka tidak zikir bilabdi, dengan lafaz, illa fi mahalin, kecuali pada tempat, yaktati, yang mengikuti bi, dengannya, fi, di dalamnya, la ghairu, bukan yang lainnya. Jadi kalau sudah pada level tertentu, ya, zikir itu sudah tanpa lafaz, ya, ini yang disebut syuhud. Tapi kalau proses awal zikir, misalnya nafi isbat la ilaha illallah, ya harus didohirkan gitu. Nah, kemudian nanti akan naik sesuai tingkatan zikir sampai zikir tanpa lafaz gitu. Lianna hadratus syuhudil haqi, karena sesungguhnya hadrat syuhudul haq, hadratun, itu hadrah, ya, yastahsiswa bi anidikri, yang cukup bagi pemiliknya dari zikir. Jadi syuhud itu, ya, zikir yang tanpa lafaz gitu. Jadi orang yang sudah mampu syuhud, ya, itu zikirnya sudah bi aini dzikri, bukan dengan lafaz lagi. Idwa bimangzilati dalil, karena menduduki dalil. Fa in hasolat al jam'iyah bil madlul, maka apabila berhasil al jam'iyah, yaitu kumpulan, bil madlul, dengan dalil, istahnal abdu, maka cukup bagi al abdu, hamba, anid dalil, dari dalil. Jadi kalau sudah terlepas dari semua dimensi tadi, ya, pada saat sesuai makomnya, seorang hamba itu, ya, bisa merasakan yang namanya syuhudul haq tadi, yang zikirnya sudah tanpa lafaz. Demikian penjelasan mu'alif tentang adabul dzikri dan orientasi zikir bagi para salik, ya. Kita diberikan gambaran arah zikir itu mau kemana.
Maka dengan penjelasan ini kita semakin mendapatkan pencerahan supaya zikir kita ya semakin hari semakin bisa dinikmati dan semakin berkualitas. Karena target dari zikir itu adalah suhudul haq. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Wal muwaffiq wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.